Kita mulai dengan Roma 11 ayat yang ke-36 lebih dulu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baca bersama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 level orang Kristen. Jadilah ketiga-tiganya. Garis bawahi kata dari Dia, lalu garis bawahi kata oleh Dia, lalu kepada Dia. Di garis bawah. Jadilah orang Kristen yang ketiga-tiganya. Jadilah orang Kristen yang dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jangan hanya jadi 2 saja atau 2/3. Kebanyakan orang Kristen sih, tapi nggak sejati. Mereka hanya mau jadi orang Kristen yang dari Dia dan oleh Dia. Maunya dapat berkat dari Tuhan. Dari Tuhan nih, oh pasti baik. Ya sih, Alkitabiah. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datang dari Bapa. Jangan sesat. Jangan katakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa dan Dia juga tidak dicobai. Siapa berani cobai Allah? Yesus lain cerita. Tuhan Yesus datang ke dunia memang harus lalui lembah pencobaan untuk kita. Tapi Allah dalam kemuliaannya, Yesus sekarang setelah dibangkitkan, siapa berani cobai beliau? Kita semua tahulah, semua yang baik dan benar, nan sempurna, datangnya dari mana? Jadi kalau dari Dia nggak ada orang yang mau nolak sih, semua orang mau jadi orang Kristen. Dari Tuhan datang kesembuhan, dari Tuhan datang mujizat. 5 roti 2 ikan pun dapat makan. 5.000 orang loh kekenyangan. Dari Tuhan sih apa ruginya? Dari Tuhan semua pasti indah. Dan oleh Dia, kita mau Tuhan melakukan ini, melakukan itu untuk kita. Tuhan, ayo Tuhan, lakukan ini untuk aku. Tuhan, lakukan itu. Oleh Dia, through Him. Kita mau jadi orang Kristen yang from Him and through Him. Tapi jarang atau enggak semua yang mau jadi orang Kristen yang to Him. Kepada Dia. Dari Dia itu Kristen berkat atau Kristen mujizat. Oleh Dia itu, kepada Dia dan bagi Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi orang Kristen yang kepada Dia itu Kristen taat. Kita membawa persembahan pada Tuhan. Itu kepada Dia, bagi Dia. Kita melayani Tuhan. Kita nggak egois hidup hanya bagi kita dan keluarga kita semata-mata. Kita melayani juga keluarga Allah. Itu kepada Dia, bagi Dia segala kemuliaan selama-lamanya. Kita memberitakan Injil itu kan kepada Dia. Kalau enggak kan cuek-cuek saja. Kan aku sudah selamat, yang penting pokoknya gua. Saya sudah selamat loh. Mau apa lagi, tinggal tunggu masuk sorga, sekarang hidup nikmat. Tapi orang Kristen yang hidupnya kepada Dia, bagi Dia. Dia nggak akan puas sampai dirinya sendiri yang diselamatkan oleh Kristus. Dia pasti peduli. Beriku hati ya Tuhan, yang peduli kepada sesamaku. Orang Samaria yang baik hati itu untungnya apa? Malah merugi, dia malah keluar berapa duit. Obatkan orang yang kerampokan, padahal itu orang Yahudi, itu musuh bebuyutan orang Samaria. Tapi karena Tuhan, bagi Tuhan, kepada Tuhan dia lakukan itu. Barang siapa melakukan ini kepada salah seorang yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. Ketika seseorang dihakimi oleh Tuhan di akhirat, di pengadilan tertinggi, pengadilan ilahi, dia berkata, kapan Tuhan pernah telanjang aku gak beri pakaian? Kapan Tuhan pernah berada di dalam penjara dan tidak aku kunjungi? Kapan Tuhan sakit tidak aku besuk? Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat, apa yang kau tidak lakukan kepada salah satu ini? Yang paling hina, yang paling diabaikan, kau tidak melakukannya untuk aku. Tetapi kepada hamba yang taat, dia nggak ngerti kalau dia berkenan. Pokoknya dia melakukan bagiannya untuk Tuhan. Dia berkata, Tuhan kapan engkau itu telanjang? Aku memberi pakaian. Tuhan berkata, kepada salah satu yang kau lakukan itu, perbuatan baikmu itu bukan kepada manusia, tapi kau melakukannya bagi saya. Kristen taat. Idaman semua hamba Tuhan yang menggembalakan jemaatnya. Tergantung sih filosofi gereja itu apa. Kalau filsafat gereja kita jelas. Kita mau jadikan you murid. Anda harus tahu dari awal dulu saya beritahu di depan.
Jadi seperti ini bukan teater atau sinema. Anda datang ke bioskop lihat Avengers, lihat James Bond atau lihat apa. Lihat film aksi atau film drama. No, dari awal kalau Anda datang ke sini, nonton kami, Anda harus jelas dulu agenda kita apa. Anda harus tahu agenda saya apa. Saya ingin menjadikan Anda semua murid. Muridnya Tuhan Yesus. Gak ada dalam benak kami menjadikan Anda sebagai pengikut, datang sini memberikan persembahan, bukan itu. Kalau gitu aja sih jalan gini aja tiap minggu udah fine-fine saja, I'm fine thank you. Goal gereja kita, catat baik-baik, adalah menjadikan Anda Kristen kepada Dia. Mempersembahkan sebuah umat yang berkenan atau mempersiapkan jemaat yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerinduan saya sebagai gembala Anda adalah menjadikan Anda bukan hanya Kristen dari Dia, sebab semua orang Kristen notabene begitu. Bukan Kristen oleh Dia. Siapa nggak mau Tuhan lakukan ini dan itu? Oleh Dia kan? Through Him. By Him. Dan kepada Dia. Itu Dia. Kepada Dia dan bagi Dia sampai selama-lamanya. Itulah kerinduan hati kami. Saya janji di hari-hari ke depan, Anda akan saya obrak-abrik kerohaniannya. Sampai semua melayani Tuhan. Sampai semua berbuah-buah. Sampai semua bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Apa saya tidak takut kehilangan jemaat? Tidak. Kita tidak dipanggil untuk mengkoleksi jemaat. Kita dipanggil untuk menjadikan murid. Harus tahu jelas. Ayo, saya ajak maju. Saya ajak maju semuanya. Jadilah Kristen kepada Dia. Coba katakan kepada orang sebelah kiri kanan. Gini ya, jadilah Kristen pakai tanda gini. Karena kita di balik masker kan. Kecuali yang khotbah kan. Begini aja. Jadi Kristen kepada Dia. Gitu ya. Kayak orang kalau yang ini dari sana gak berani nunjuk itu loh yang sopan gitu ya. Ayo coba katakan kanan kirinya. Jadilah orang Kristen kepada Dia. Ayo amin. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Come on. Haleluya. Iya. Orang Kristen yang sejati itu kayak itu sedikit preview. Sekarang kita mulai di pasal 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah itu dia. Kristen yang sejati itu seperti apa? Ayat pertama, demi kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Paulus tidak pakai cara memaksa. Takut-takuti orang, gertak-gertak intimidasi. Tidak, Paulus berkata demi kemurahan Allah. Kalau Anda sudah menerima kemurahan Allah, berikan cuma-cuma apa yang telah Anda terima cuma-cuma. Paulus mengajarkan sebuah jalan non-egois kepada orang Kristen di zaman itu. Khususnya di kota besar metropolis saat itu New York City-nya, NYC. Karena itu adalah kota terbesar di dunia belahan barat. Kota Roma itu adalah pusat dunia saat itu di situ. Terletak di Italia. Dan Paulus berkata kalian semua tidak boleh hidup dengan mentalitas metropolitan. Individualistis. Semuanya egois. Dia berkata demi kemurahan Allah. Paulus seolah-olah berkata kepada orang-orang Itali. Karena ini adalah gereja non-Yahudi. Campur-campur sih. Tapi banyak orang-orang non-Jew. Karena Paulus dipanggil sebagai rasul kepada orang-orang tidak bersunat. Ini orang-orang Eropa. Paulus berkata begini sama mereka. Bahwa jemaat di Roma tidak boleh sama dan serupa dengan dunia yang ada di sekeliling mereka. Karena mereka setelah dibeli dengan darah. Mereka telah ditebus. Mereka itu sekalipun ada di dunia, mereka tidak berasal dari dunia. Demi kemurahan Allah. You punya hidup harus berbeda, demikian kira-kira. Demi kemurahan Allah. Jadi kekristenan itu, semua pelayanan, setiap kontribusi kita, apa yang kita lakukan kepada Tuhan untuk Tuhan, itu bukan bentuknya keharusan. Seperti penyembahan berhala. Kalau enggak tanggal berapa ngasih persembahan seperti ini kepada berhala-berhalanya, nanti akan takut-takutnya dihantui. Nanti apes. Nanti kalau enggak memberikan
diharuskan kalau tidak memberikan apa yang berhalanya mau. Jangan-jangan nanti akan terjadi musibah. Demikianlah bahasa seringkali yang kita dengarkan. Kalau kita melakukan suatu penyembahan, itu karena ketakutan. Tapi Paulus berkata Kristus beda, demi kemurahan. Jadi kekristenan itu bukan kekristenan. Lebih tepatnya semua tindakan kekristenan kita sejak kita diselamatkan itu bukan keharusan. Tapi kemurahan. Karena Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saat teduh yang lalu, hari Sabtu atau hari yang Rabu ya saya lupa, saya ngomong bahwa saat teduh itu bukanlah keharusan, tapi kehausan. Bedanya kekristenan di sini. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih. Kalau kita betul-betul memahami kasih Kristus dan mengalaminya sendiri, gak mungkinlah kita masih bisa jadi orang Kristen yang hidup untuk diri sendiri. Demi kemurahan Allah, Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Kata aku menasihatkan kamu dalam bahasa Inggrisnya, I beseech you. Kata I beseech you itu artinya I appeal to your will. Itu artinya aku menasihatkan kamu itu bukan seperti orang konseling lalu dinasihati. Bukan, nasihatnya menyusul. Tapi yang Paulus katakan itu aku menasihatkan kamu itu seperti seorang di tengah-tengah pengadilan. Jaksa pembela mengangkat tangan dan berkata, Your Honor, yang mulia. Lalu diizinkan bicara. Dia berkata, aku appeal, aku naik banding kepadamu. Kata aku menasihatkan kamu itu artinya aku naik banding pada kehendak bebasmu. I appeal to you. Itu seperti orang yang sedang negosiasi dan berunding. Atau seseorang yang sedang mencoba untuk memberitahukan kepada orang lain yang dia ajak bicara. Agar orang itu mengerti mengapa dia harus melakukan ini. Maka Paulus menjelaskan, I appeal to your will. Saya tidak mau main sulapan, saya tidak mau menipumu, saya tidak mau diam-diam punya agenda pribadi, saya beritahu di depan ya. Aku mau otak-atik kehendak bebasmu agar kau persembahkan untuk Kristus. Makanya di dalam kamus kekristenan tidak ada kesurupan. Itu setan. Roh Kudus itu membuat kita kepenuhan, bukan kesurupan. Karena Tuhan tidak mengambil kehendak bebas kita. Waktu Roh Kudus bekerja, dia bekerja sama dengan your will. Dia bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Humans have free choice. Manusia punya pilihan bebas. Roh Kudus tidak menyurupi kita sehingga kita gak berdaya. Kita menginjil karena dipaksa sama Roh Kudus. Atau kita memberi karena tangan kita itu ada yang menggerakkan. Enggak. No. Atau kita mengasihi karena kita terlalu berbunga-bunga. Dibuat high seperti orang kena narkotika. Wah, bisa halusinasi, berada di Firdaus. I love you, you love me. We're one happy family. No. Even love is a will. Bahkan cinta itu keputusan dalam kekristenan. Ketika kita dinikahkan kan enggak sedang berbunga-bunga gitu aja sekalipun romantis. Tapi kan pendeta tanya, apakah kamu mengambil orang di sebelahmu ini sebagai istrimu yang sah atau suami yang sah dalam suka dan duka? Lalu jawab mereka kan berkata, I fall in love. Bukan, mereka jawabnya harus saya bersedia atau tidak bersedia. I do or I don't. Luar biasa ya. Tuhan itu menghargai pilihan bebas manusia. I beseech you, aku menasihatkan kamu itu artinya aku naik banding pada kehendak bebasmu. Roh Kudus kalau kerja dalam hidup kita itu selalu bekerja sama dengan kehendak kita. Dan Roh Kudus hanya bisa bekerja dengan leluasa dalam diri orang yang berkata seperti Yesus di Getsemani. Bapa, biarkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi Yesus naik ke salib itu sukarela loh. Tapi dia mengalah sama kehendak Bapa. Kalau kehendak pribadi sebagai manusia, dia rasakan ketakutan. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu,
Tapi Yesus mengambil sebuah keputusan sebagai anak Allah. Makanya kita diselamatkan oleh ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus itu bukanlah kebetulan. Tidak dipaksakan. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu by His will. Ketika dia berkata, not my will but your will be done. Ketika dia berkata di Getsemani, mulai di sana. Biar kehendakmu, tapi Tuhan, Bapak, biar kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Yesus tidak diseret ke kayu salib. Dan pergumulannya cukup parah sampai-sampai keluar peluh darah. Ketika keringat menjadi darah, itu baru depresi tenan. Bukan Yesus depresi, bukan. Kalau Anda mau bicara tentang pres, tertekan, itulah. Jenis tekanan yang Yesus alami itu lebih dari depresi, saudara. Gak ada apa-apanya semua itu dibanding Tuhan Yesus. Berarti Yesus bisa sembuhkan segala penyakit jiwa. Darahnya cukup ketika peluhnya menjadi darah. Tidak ada depresi yang tidak bisa ditangani oleh anak domba Allah. I beseech you. I appeal to you. Aku naik banding pada kehendakmu. Dari sini kita tahu ternyata kita harus tiap hari meletakkan kehendak bebas kita ke kaki Tuhan. Kita harus mengalami konflik interest ketika kehendakku berlawanan dengan kehendakmu Tuhan. Atau kehendakku berlawanan dengan apa yang tertulis dalam firman. Dan kita harus memakai kehendak bebas itu sekali lagi. Untuk memilih Tuhan, bukan memilih diri sendiri. Biar kehendakmu yang jadi. Karena itu orang Kristen harus melatih pikirannya. Bukan positive thinking. Tapi melatih dirinya untuk align with God's word. Atau untuk setuju dan sepakat dengan firman. Bukan sebaliknya. Karena itu tahu nggak medan perang kekristenan yang paling sengit? Itu bukan di lingkungan yang mau nutup gereja. Medan peperangan yang paling bengis dalam kehidupan seorang anak Tuhan, itu di pikirannya. You make a decision here. Here. Di sini. Coba saya tunjukkan ya. Untuk orang pacaran juga sama. Semua itu keputusan. Tapi anehnya banyak orang itu hidup berdasar perasaan. Mau kawin juga bergantung perasaan. Sampai srek baru mau nikah. Nah kapan sreknya? Srek gak srek itu. Lain cerita kalau situ umur 14. Kalau sana sudah umur 24. 27. Udah pacaran lama lagi. I think ya. Srek gak srek itu nici anbai ya. Srek gak srek itu atur sendiri gitu. Srek gak srek itu putuskan. Sampai kapanpun yang gak srek. Aku menunggu sampai suatu hari aku srek betul. Mana ada. Kita harus jatuhkan pilihan mulai hari ini. Aku berkata saya bersedia. Aku pakai tameng kuda. Tapal kuda maksudnya. Gak melihat ke kiri kanan. Bukan banyak cemara. Tapi banyak lawan jenis yang menawan. You make your decision. Bahkan tubuh kita pun harus tunduk pada keputusan bebas kita. Coba lihat. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, aku appeal atau aku naik banding kepada kehendak bebasmu. Supaya kamu, are you ready? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Wow, di zaman edan sekarang beda ya. Kita wait and see dulu, lihat dulu. Yang namanya tubuh kita itu yang kontrol jiwa. Jadi kalau aku kepingin nanti seks ya, pikiranku gak berdaya. Jadi kita gak punya keputusan. Di dunia edan saat ini beda. Orang Kristen pun ikut-ikutan. Bahwa yang menjadi majikan hidupnya itu badan. Tergantung mut-mutan. Badanku kepingin apa ya gua kasih apa hari itu. Kalau saya marah ya kepingin ninju orang ya gua tonjok dia. Jadi betul-betul banyak orang di akhir zaman ini hidupnya mut-mutan. Termasuk orang Kristen. Padahal dengan Alkitab dengan jelas mengatakan, saya ulang lagi supaya jelas. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Beres ya. Aku menasihatkan kamu, sekarang ngerti ya, Paulus sedang otak-atik pilihan bebas. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. I beseech you, I appeal to your will. Aku naik banding pada kehendak bebasmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dengan kehendak bebasmu,
Dengan pilihan yang disengaja, dalam 100% kesadaran kau mempersembahkan badanmu untuk Tuhan. So after all, kita mengerti sekarang, the master of the body should be the will of the person. Majikan daripada badan itu kehendak kita. Jiwa yang memerintah badan, bukan tubuh yang memerintah jiwa. Paham maksud saya? Sedangkan tubuh kita itu penting juga. Tapi Pastor Philip bisa nggak ya? Saya begini, saya kehendaknya untuk Tuhan. Tapi badan saya nggak apa-apa lah ya. Kan ini nanti suatu hari kan masuk ke kuburan. Saya mau ngerokok kek, mau kasih apa toh. Mau berzina, kan itu cuma badan. Kalau saya melakukan sesuatu tapi memikirkan istri saya gimana? Kan gak apa-apa, yang penting jiwa saya ke dia. Atau ke suami saya. Ya ada banyak lah ya di dunia ini penyelewengan. Kan gak apa-apa, salah. Pertama-tama the master of the body is the soul. Majikan daripada badan itu adalah kehendak kita, my will. Kehendak kita, di situ tinggal Roh Kudus. Tahu nggak? Ruang yang paling Roh Kudus kerasan dalam diri kita adalah ketika kita surrender our will to Him. Ketika kita menyerahkan kehendak bebas kita pada Dia. Dan kita berkata, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Tempat itu adalah tempat yang sejuk untuk Roh Kudus. Roh Kudus paling suka tinggal dalam kehendak manusia yang dipersembahkan. Di dalam diri orang yang mempersembahkan kehendaknya kepada Tuhan, di dalam diri orang itu Yesus bisa dengan mudah dimuliakan. Dan Roh Kudus bisa bekerja sama. Nah, badan kita itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang apa di sini di ayat 1? Persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Siapa bilang yang penting jiwanya bukan body. Body itu penting. Next setelah kehendak bebas kita serahkan. Jagalah badanmu untuk kemuliaan Tuhan. Contoh. Yang penting pokoknya kita itu, kalau penting kita berdoa, puasa, baca firman. Misalkan saya cetuskan nih, saya mau cetuskan kita akan menjadi 300 gereja lokal di 2030 nanti. Semua kan tahu ya, 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid Yesus, murid Kristus. Bagus kan visinya? Bisa nggak ya, saya aja dulu. Bisa nggak ya saya menggenapi itu tanpa badanku? Bisa nggak? Nggak bisa. Mau visi saya muluk-muluk, kalau saya mati ya berhenti. Visi Allah dalam hidup saya sudah ke sorga. Bisa nggak saya berkata, aku mau berkhotbah tahun depan. Ini lama nih, setelah pandemi ini kita belum mengadakan festival kuasa Allah terakhir kali. Itu kan di lapangan terbuka sampai puluhan ribu. Tempatnya memang gak nampung lebih dari itu, 22 ribu yang hujan itu. Lalu yang di rumah-rumah sebelum pandemi sudah secara profetik, ada FFKA in every home. Itu 88 ribu, itu bukan orang, 88 ribu itu yang klik ke situ, yang nonton. Kalau ditonton berapa orang ya sudah kalilah. Wow, luar biasa kan? Ayo kita ngadakan FKA lagi yuk, melihat begitu banyak umat Tuhan menyembah. Bisa enggak kalau tahun depan saya lakukan itu tapi saya sudah meninggal dulu? Saya mati. Sediurapi apapun pelayanan itu, apapun janji Tuhan atas hidup saya, next year FKA gimana? Kalau saya mati, berhenti. So you know, not only the soul is important, bukan hanya jiwa yang penting, bukan hanya kerohanian. If my body is done, kalau badan saya berhenti, selesai. Ya sudah, mari. Selesai saya di bumi. Itulah sebabnya memelihara tubuh itu penting. Nggak bisa kita berkata badan mau gua apain terserah gua, terserah saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena badan kita sekalipun bukanlah majikannya. Majikan hidup itu pada kehendak kita yang kita serahkan. Tapi badan kita itu the temple of the Holy Spirit. Badan kita adalah bait suci Roh Kudus. Itulah sebabnya nggak bisa. Coba nggak percaya. Kalau pernikahan itu sehat loh ya, tidak gila. Kalau Anda ketemu ex Anda, di mana lalu cipika-cipiki. Kalau mungkin kita orang Eropa atau orang Timur Tengah itu kan cipika-cipiki biasa. Beda loh di Prancis sama orang Amerika. Orang Prancis itu cowok sama cowok cipika-cipiki padahal nggak gay. Amerika,
Ya kan? Tapi kalau semuanya di Indonesia nih ceritanya Anda ke mall lalu ketemu sama ex-nya, mantannya, lalu habis itu Anda cipika-cipiki nggak marah tuh pasangannya. Ngamuk nggak? Lalu setelah ngamuk dia berkata, sayang, mama, ini kan cuma badannya papa. Ini kan cuma badanku, kan cuma tubuhku. Waktu aku cipika-cipiki aku mikirkan kamu. Nggak apa-apa kok, tetap ngamuk lah pasangannya. Kalau nggak ngamuk itu perlu kita konselingi, ada apa? Badan nggak penting? Penting. Anak muda yang suka melakukan dosa di tempat tersembunyi alias masturbasi. Masturbasi dengan tidak ada bedanya. Beda di jiwamu nanti. Masturbasi sekali dengan 2 kali jatuh, beda. 2 kali dengan ketiga jatuh, beda lagi. Jangan berkata sudah telat sekali lagi. No. Your body is a temple of the Holy Spirit. Ada pengampunan sih, tapi jangan diumbar dong badannya. Tanpa badan itu kalau kita nggak sehat, kita mati. Mau kasih agenda apapun tahun depan saya punya rencana begini. Nanti kita ada breakfast with God bulan Januari. Lalu begitu tahun 2023 nanti bulan Juni kita masuk ke gedung yang baru bisa muat 6.000. Yang di Surabaya nih, kayak Surabaya Barat. Semua itu kalau saya nggak jaga kesehatan. Serohani-rohani apapun saya, ya selesai, kelar. Paham maksud saya betapa pentingnya badan tubuh kita. Kalau ada di sini yang sudah pernah ditato, ya sudahlah nggak apa-apa. Mau diapain lagi? Masa mau ditato silang, salah. Masa mau di tip X? Kalau sudah ditato ya sudah, gimana? Memang ada sih untuk hilangin tato itu, tapi jadi jelek kan? Dagingnya kayak terbolak-balik gitu, seperti daging cacah gitulah. Ya kan? Nah kalau tatonya besar di sini, masa semuanya cacah di sini? Sudah jangan hakimi. Kalau ada orang sudah ada tatonya segalanya itu, ya kasih mereka apa adanya. Tapi ada downside-nya, ada kerugiannya. Kalau Anda ke Tokyo atau ke Jepang lah pada umumnya, Anda tidak bisa onsen lah atau apa, hotel-hotel berhak menolak Anda karena di sana ada yakuza. Ya. Beda aja. Jepang itu indah, tapi ada banyak tempat Anda tidak bisa masuki hanya karena ada tato terbuka. Kecuali kalau tato Anda ada di dalam, ya kan? Di dalam sini tulisannya "Help me, Mama". Tapi kalau belum ditato, saya sarankan jangan. Oh, tato itu kan menggores-gores tubuh. Beda sih, agak beda konteksnya. Kalau kita pakai ayat itu nggak tepat. Menggores-gores tubuh zaman dulu itu yang dilakukan oleh penyembah berhala di zaman Baal. Itu lain sih ya, itu bukan menggores tato sih, bukan pakai laser gitu, itu gores-gores gini loh. Kayak sekarang ada masih di beberapa negara, contohnya Taiwan, di tempat-tempat itu kan masih ada yang tusuk-tusuk di India, meluka-lukai dirinya pada waktu festival tertentu. Agak beda sih, enggak tepat. Saya lebih pakai prinsip dasar praktisnya. Tato itu kan kayak gambar, ada satu pasti ada 2. Lama-lama Anda pasti akan ketagihan. Toh kalau badan kita masih mulus, dikasih 1 itu rasanya berat. Itu peperangannya banyak keluarga. Setuju, ada yang menentang. Tapi sekali muncul 1, biasanya mikir lagi, apa salahnya tambah 1 lagi. Karena kita manusia itu soal art atau seni gampang bosan. Nambah kan, 1, 2 ada 3, 3 ada 4, 4 ada 5. 5 ada 6 dan seterusnya. Nanti punya anak, anaknya tanya. Di level Anda enggak apa-apa, Anda ditato, Anda bisa jaga diri. Nanti di level anak Anda, waktu dia ditato itu sudah masuk pergaulan. Nanti Anda enggak punya otoritas berkata jangan, karena Anda sendiri, lihat papa, atau lihat mama. Nanti kalau waktu tua, gede-gede bagus, gini, tato begitu, wah, bisepnya kan gede-gede. Tapi nanti kalau sudah umur 70 molor, itu bisepnya bisa begini tatonya. Ada juga yang menyesal. Saya pikir praktisnya aja nggak usah rohani. Badan itu penting, kan ada banyak hal praktis yang bisa dilakukan itu. Dan lebih susah cari mertua. Kalau Anda pakai tato di tempat terbuka, tatonya di sini lagi. Bukan "Help me, Mama". Ya kan, tulisannya di sini jagal, pasar. Wah, di sini jagal, sini pasar. Bagus sekali di belakangnya sini, jagalah kebersihan pasar. Nanti ketemu sama mertuanya, langsung ada prejudisme dan diskriminasi. Saya orang yang cukup terbuka aja, kalau saya tahu ada calon menantu, ada tatonya. Saya kan mikir 2 kali untuk anak saya. Lebih susah dapat pasangan hidup. Lebih terbatas. Anda membatasi your option.
Jadi sekali lagi ya yang sudah ada tatonya di sini, it's okay, saya nggak menghakimi yang ada juga di sana. Ya, kalau tatonya ada keluar ular, naganya segalanya, mestinya tambah tangga, ular tangga bagus. Nah kalau ada ularnya gitu, gede naga gitu ya sudah lah, mau apa? Ya tutupi aja. Tutupi aja pakai lengan panjang. Tapi kalau semuanya enggak apa-apa, fine saja. Saya sih enggak apa-apa sih. Saya tahu ada orang Kristen yang ada tembaknya, ada apanya segini. Mereka merasa isi pendeta ini enggak mudah menghakimi, saya ngerti. Tapi kalau saya bisa ngomong lebih early, kalau dia kenal lebih awal, mendingan jangan deh. Karena badanmu itu nanti practical will of God. Ada kehendak Allah yang praktis itu akan bisa tercapai dengan tubuh yang lebih dijaga. Dengan badan yang lebih dijaga. Hari ini saya free tato. Saya pernah sekali hampir mentatokan diri waktu saya nakal-nakalnya dulu. Tapi Tuhan itu izinkan saya jatuh sakit demam. Waktu saya kembali lagi ketemu sama teman-teman saya, mereka semua marah sama saya. Kamu janji nggak ditepati? Teman-teman saya sudah ada tatonya di sini. Macan, naga. Ada. Saya nggak jadi tato. Nakal-nakalnya saya. Karena saya sakit. Untung kan, bayangin hari ini gembala sidang Anda bertato itu gimana caranya? Saya lebih susah untuk layani susu-susu dan ai-ai. Mungkin sama anak-anak AOG semuanya, wah, Ko Philip, wah, mungkin lebih cool, keren. Tapi sama susu AI sama papa mamanya, pendetanya kok gini? Terkejutlah, khawatirlah anaknya diserahkan. Tapi karena saya tidak ada gitu-gituan, praktis saya bisa jangkau semua orang. Ya AI, ya Su. Amin. Pastor Philip yang cewek. Gimana kalau alis? Kok tambah panjang nih ngomong soal ini. Asal Anda enggak menatonya itu sampai lurus, enggak ada batasnya. Judge bawah apa? Jalan tol. Jalan tol. Semarang ke Jakarta sampai langsung terus ke Banyuwangi. Nah, aduh itu kecantikan gitu ya. Saya enggak mau double standar tapi saya khotbah sama jemaat ya. Jadi semua yang mendengarkan ini hal-hal gini praktis ya. Tentunya ada orang-orang yang tidak akan agree dengan saya. Tidak apa-apa. Tapi ini adalah anak-anak rohani saya. Jadi saya berhak untuk mengatakan pada mereka hikmat-hikmat fathering. Kalau memang itu kecantikan segalanya. Bukan sesuatu yang sifatnya dekorasi, berlebih atau art gimana. Tapi lebih kecantikan gitu. Ya praktis-praktis. Monggo silakan. Ya kan. Tapi kalau cowok kepingin punya kumis seperti Pak Raden gitu ditato tuh jelek ya. Kalau memang untuk kecantikan yang seperti itu ya saya rasa sih kita kaku-kaku juga. Ngapain karena perempuan punya dunia yang berbeda. Berbahagialah kita laki-laki, tidak usah gambar alis setiap hari. Kecuali kalau ada orang laki tertentu yang tidak punya alis. Ya juga nggak perlu gambar alis, laki gambar alis kan jelek sekali. Begitulah, paham ya maksud saya ya? Badan itu penting, saya coba kasih tunjuk caranya berpikir untuk tubuh dan badan kita. Bahwa badan kita itu mengandung suatu kandungan praktis untuk pemakaian Allah. Tolong berikan ruang seluas-luasnya untuk pemakaian apa saja dari Tuhan Yesus. Jangan batasi dirimu.